Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tawalani Afidah dengan NIM 40014200045. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antar berbagai variabel, yaitu suhu, tekanan partikel, volume, dan juga jumlah partikel melalui gas intro ini. Yang pertama, kita akan mengetahui hubungan antara suhu dan juga tekanan partikel. Pastikan pilih noting. Kemudian memberikan jumlah partikel dalam ruang terbatas itu. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 453 derajat Kelvin, maka tekanan yang terbentuk yaitu 8,6 atmosfer. Apabila suhunya diturunkan menjadi 297 derajat Kelvin, maka tekanan yang terbentuk yaitu 5,7 atmosfer. Dalam hal ini kita dapat mengetahui bahwa semakin tinggi suhu, maka tekanan partikelnya juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah suhu, maka tekanan partikelnya semakin kecil. Berarti hubungan antara suhu dan juga tekanan partikel yaitu berbanding lurus. Kemudian yang kedua yaitu volume dan juga tekanan partikel. Pertama, pilih width. Kemudian memberikan sejumlah partikel. Apabila volumenya diperkecil menjadi 6 nanometer, maka tekanan yang terbentuk yaitu 9,3 atmosfer. Dan apabila volumenya diperbesar menjadi 13 nanometer, maka tekanan yang terbentuk yaitu 4,3 atmosfer. Dalam hal ini kita dapat mengetahui bahwa apabila volumenya diperkecil, maka tekanan yang terbentuk malah semakin besar. Begitu pula sebaliknya, apabila volumenya diperbesar, maka tekanan yang terbentuk malah lebih kecil. Dalam hal ini hubungan antara volume dan juga tekanan partikel yaitu saling berbanding terbalik. Untuk yang ketiga yaitu antara suhu dan juga volume. Nah, langkah awal kita memencet width. Kemudian memberikan sejumlah partikel. Setelah itu pilih pressure valve. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 345 derajat Kelvin, maka volumenya menjadi 11,5 nanometer. Dan apabila suhunya diturunkan menjadi 159 derajat Kelvin, maka volumenya yang terbentuk menjadi 5,3 nanometer. Dalam hal ini kita dapat mengetahui bahwa semakin tinggi suhu, maka volumenya akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, apabila suhunya semakin rendah, maka volumenya semakin kecil. Berarti dalam hal ini hubungan antara suhu dan juga volume yaitu berbanding lurus. Untuk yang selanjutnya yaitu hubungan antara jumlah partikel dengan suhu. Yang pertama, kita memencet partikel untuk mengetahui berapa jumlah partikel yang dikeluarkan. Kemudian memompa partikelnya sebanyak 50 partikel yang dikeluarkan, kemudian memencet pressure T. Apabila jumlah partikelnya sebanyak 50, maka suhunya yaitu 300 derajat Kelvin. Kemudian apabila ditambah partikelnya menjadi 99 partikel, maka
suhunya menjadi 152 derajat Kelvin. Dalam hal ini, apabila jumlah partikelnya sedikit, maka suhunya menjadi tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin banyak jumlah partikel, maka suhunya semakin rendah. Dalam hal ini, hubungan antara jumlah partikel dengan suhu yaitu berbanding terbalik. Selanjutnya yaitu hubungan jumlah partikel dan volume. Yang pertama yaitu memilih wedge, kemudian memanjat partikel untuk menampilkan sejumlah partikel yang akan dikeluarkan melalui pompa, kemudian memompa untuk mengeluarkan sejumlah partikelnya ke ruang terbatas tersebut, kemudian memanjat pressure V. Nah, dari sini kita tahu bahwa apabila jumlah partikelnya sebanyak 49, maka volume yang terbentuk yaitu 10 nanometer. Kemudian apabila jumlah partikelnya ditambah menjadi sebanyak 65, maka volume yang terbentuk yaitu 13,3 nanometer. Dan apabila jumlah partikelnya dikurangi menjadi 30, maka volume yang terbentuk yaitu 5,7 nanometer. Dalam hal ini berarti semakin sedikit jumlah partikel, maka volumenya juga semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya, berarti hubungan antara jumlah partikel dan volume yaitu berbanding lurus. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.